Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan siang yang cukup mendung ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan para umatnya sampai akhir zaman kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan siang yang berbahagia ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi kisi-kisi dan indikator soal dalam tes tertulis. Walaupun sebetulnya ini suatu kebanggaan buat saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini Bapak Ibu yang pilihan di setiap pelajarannya, begitu ya. Jadi hari ini kita konsepnya mungkin dalam 10 jam ke depan, 1 jam lah ya, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi saja ya, karena memang sekarang itu konsep pelatihan itu agak berbeda dengan zaman dulu, begitu ya. Bapak Ibu, apa kabar nih, damang ya? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Nah, luar biasa. Bahagia kan ya? Bahagia, baik. 2 tahun kemarin Corona mengajarkan kita yang bisa menyelamatkan kita itu ternyata rasa bahagia ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pemokusan perhatian boleh ya, saya melatih fokus dulu ya. Ikuti aba-aba saya, tepuk tangan sajalah yang seperti mengingatkan kembali kita kepada anak waktu TK ya. Kalau pernah TK, saya nggak pernah TK sih, langsung SMP. Bapak Ibu, kalau saya sampaikan pagi, tepuk tangannya 1 kali ya. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidur ya, jempling. Kalau malam begini Bapak Ibu, tidak bunyi ya, kan malam tidur tidak bunyi. Oke, siap Bapak Ibu? Siap, baik. Pagi, siang, sore, malam. Oke, luar biasa. Saya uji lagi ya. Sore, pagi, malam. Nah. Kayaknya harus nyanyi ya, Baik. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Baik, kisi-kisi soal dalam tes tertulis ya. Saya Karyat Heriana. Bapak Ibu, apa sih? Ini diskusi saja ya. Ini di sekarang ini saya termasuk, kalau kita perhatikan ya, kalau kita ikuti tentang penilaian ini, penilaian sekarang itu menurut saya cukup unik. Kenapa unik? Kalau dulu setiap terjadi perubahan kurikulum, pasti penilaiannya pun berubah ya. Artinya berubah itu begini, kurikulum lamanya seperangkat gitu ya, penilaian itu seperangkat. Kurikulum A penilaiannya, kurikulum B penilaiannya. Tapi sekarang coba Bapak Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu sekolah menggunakan kurikulum masih 2013, tetapi penilaiannya harus ikut kurikulum Merdeka. Walaupun ada surat edaran juga bahwa tetap boleh menggunakan panduan yang lama. Jadi ada satu, dan itu nanti kita diskusikan, ada satu kata kunci di situ di dalam kita melakukan penilaian, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi kita sekarang sudah diskusi tujuan pembelajaran saja, karena itu yang menjadi kunci di dalam penilaian ya. Jadi yang menjadi kunci di dalam penilaian adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana kalau kurikulum lama yang kompetisi dasar, boleh langsung dari kompetisi dasar ataupun diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Bagi sekolah yang supaya tidak pusing, ikut saja yang perkembangan yang terbaru Pak, ikut saja kurikulum Merdeka ya, seperti. Tapi kan Bapak Ibu harus merdeka, tidak bisa dipaksa, begitu ya. Silahkan menentukan pilihannya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Mungkin apa halamannya terkait dengan penilaian ini seperti apa? Ada?
di sekolah dan lain sebagainya boleh Pak, kita diskusi saja ya. Jadi kan saya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi asesmen itu tidak diatur secara detail sekarang. Coba aja Bapak Ibu perhatikan. Kalau dulu itu ada, bahkan waktu kurikulum KTSP itu Bapak Ibu ada pedoman remedial, ada pedoman pengayaan, bukan penganiayaan ya. Pedoman pengayaan, pengodoman remedial. Sekarang itu tidak ada. Sudah memerdekakan. Nah pertanyaannya adalah kita sudah layak merdeka atau belum? Itu jadinya ya. Jadi kalau kita masih bertanya, Pak Juknis di mana Pak? Juknis. Nah berarti kita belum siap untuk dimerdekakan begitu ya. Kalau yang merdeka itu kata Ki Hajar Dewantara apa? Melaksanakan tanpa diperintahkan, begitu ya. Seperti itu. Sekarang itu coba lihat, perhatikan. Bapak Ibu mungkin kalau yang ngecek betul detail ya, surat edarannya, kemudian peraturan menterinya dan lain sebagainya, dan termasuk pedomannya, itu tidak diatur secara detail dan teknis. Tetapi mereka mengeluarkan atau pemerintah mengeluarkan berupa prinsip-prinsip asesmen, itu saja. Dan kita tidak terlalu dalam masuk ke prinsip asesmen. Kita masuknya ke kisi-kisi. Jadi, tapi maksud saya adalah saya akan mengajak kita berdiskusi terkait dengan apa sih latar belakang kisi-kisi. Saya tidak temukan satupun kata kisi-kisi di dalam kurikulum Merdeka. Ya, ada yang sudah menemukan? Saya cari kisi-kisi tidak ada, indikator soal pun tidak ada. Tetapi kita punya ada celah Bapak Ibu bahwa di sini ya, bahwa asesmen itu harus terukur. Asesmen harus, jadi yang menjadi dasarnya mengapa kita masih membuat kisi-kisi adalah bahwa asesmen itu harus dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur, begitu. Jadi harus mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik, menyeluruh, terlihat begitu. Ya. Adapun formatnya sudah bukan zamannya lah memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu, begitu ya. Seperti itu. Jadi sangat beragam formatnya dan lain sebagainya, yang harus ada di dalam kisi-kisi dan lain sebagainya itu sudah merdeka ya Bapak Ibu menentukannya. Itu ya yang menjadi dasar kita bahwa asesmen itu harus dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik. Tetapi ini berangkatnya sekali lagi salah satu kunci di dalam asesmen dan pembelajaran di kurikulum sekarang ataupun di kurikulum yang 2013, karena Permendikbudnya itu tentang penilaian dihapus yang 2013-nya ya, diganti Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Itu yang menjadi kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran. Walaupun di kurikulum 13 ada kompetensi dasar, boleh langsung diturunkan dari kompetensi dasar, boleh juga ingin sama dengan kurikulum Merdeka pakai tujuan pembelajaran, semua boleh. KD-nya hilang berarti, cuma TP-nya diturunkan dari kompetensi dasar. Jadi anggap kompetensi dasar itu capaian pembelajaran. Coba Bapak Ibu lihat di panduannya. Jadi kalau yang kurikulum Merdeka itu berangkat dari CP lalu TP ya. Kemudian kalau yang 2013 itu TP-nya diturunkan dari kompetensi dasar, atau boleh langsung dari kompetensi dasar ke indikator soal, boleh. Silakan pilih yang dirasa lebih singkat, padat, dan sederhana ya. Yang penting, yang utama adalah kita melayani para peserta didik, itu sudah intinya. Kalau masalah administrasi, buat yang sesederhana mungkin, karena Bapak Ibu bukan melayani administrasi, bukan melayani saya juga bukan. Tugas Bapak dan Ibu adalah melayani para peserta didik kita, itu utamanya sudah. Karena para peserta didik kita adalah para pelanggan kita. Ini yang kadang kita jarang pahami ya. Kita ini bergerak di bidang jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu pelanggannya adalah para peserta didik. Sudah, itu prioritasnya utama peserta didik. Jadi kita tidak pernah melihat para kasir di Alfamart ketika kita mau beli air minum, mau beli gitu ya, kata kasirnya, maaf Pak, saya sedang ngopi dulu gitu kan, tidak pernah ya. Jadi saking memperhatikannya para pelanggannya. Ini kalau sudah konsep bersaing begitu Bapak Ibu. Kalau sudah konsep bersaing,
manajemen mutunya adalah sudah menganggap para peserta didik adalah para pelanggan. Sekarang sekolah negeri itu tidak sedikit yang trennya kalah dengan swasta, Bapak Ibu. Itu harus hati-hati. Tetapi bagi negeri yang belum terasa, mungkin belum terdampak, mungkin masih santai-santai saja. Tetapi banyak sekolah negeri sekarang yang sudah mulai harus menerapkan sistem persaingan ini, sudah menganggap siswa sebagai para pelanggan kita, begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menyampaikan hasil ininya Pak di pengalamannya di sekolah, boleh ya, langsung acungkan tangan saja, tidak perlu menunggu waktu untuk berdiskusi, begitu ya. Jadi boleh dipotong saja supaya tidak lupa. Dan mungkin saya keliru Bapak yang bisa dibetulkan, gitu. Kita sama-sama belajar saja ya. Baik, ini jadi kata kuncinya ya Bapak ya. Jadi asesmen itu kenapa membuat kisi-kisi begitu ya? Itu karena memang asesmen harus mengukur aspek yang seharusnya diukur begitu. Nah, dari mana kita tahu bahwa aspek itu diukur atau tidak? Tentu dengan bukti tulisan tadi, ya. Tidak mungkin kita dengan cara bercerita begitu, tidak. Tetapi dengan bukti. Jika itu untuk apa? Untuk komunikasi ke orang lain begitu. Dari mana Pak Bapak ada yang menanyakan mungkin ya, bagaimana Bapak memastikan bahwa instrumen yang Bapak susun atau akan Bapak susun, rencanakan susun itu sudah mengukur apa yang hendak diukur. Tentu kan Bapak tidak bercerita Pak. Kalau ada asesor atau ada pengawas sekolah yang menanyakan, tentu Bapak tidak perlu banyak bercerita menjelaskan sesuatu, sudah tinggal diperlihatkan saja di kertas satu lembar, itulah yang berbicara begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang itu agak unik. Kenapa unik Pak? Dulu itu yang namanya panduan, pedoman itu selalu terpisah antara pembelajaran, penilaian, pembelajaran, penilaian. Kalau sekarang sudah include Pak, panduan, pembelajaran dan asesmen. Karena memang asesmen ini direncanakan di awal begitu. Direncanakan di awal mau seperti apa asesmennya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dan TP-nya ya, tadi salah satu kata kunci di dalam tujuan pembelajaran adalah di dalam asesmen dan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu dapat diturunkan dari KD atau dari capaian pembelajaran. Ya. Dan semua di PMM ada. Bapak Ibu tinggal pilih mau menyusun sendiri atau mau mengadaptasi. Kan begitu pilihannya ya. Mau repot, mau praktis, kan gitu Bapak Ibu ya. Silakan dikembalikan ke kepribadian masing-masing begitu ya. Kalau misalkan Pak, saya mah orangnya ini orangnya cukup apa ya, ingin membuat sendiri saja ya, no problem, silakan. Sampai sini saya pikir sepakat ya. Jadi tujuan pembelajaran itu kata yang paling utamanya begitu ya, karena di sana sudah operasional. Tetapi permasalahan muncul adalah ketika TP-nya dalam satu fase, kita kebetulan satu fase ya. Dalam satu fase misalkan satu pelajaran itu ada 10. Masa soalnya ada 10 selama 3 tahun? Kan tidak mungkin ya. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya ada 10 di dalam satu fase pelajaran IPA, katakanlah contoh ya misalkan. Kan tidak mungkin selama 3 tahun soalnya ada 10 sesuai itu. Maka di bawah TP ada lagi ya yang tidak ditemukan di buku panduan, karena tadi dikatakan menurut buku panduan, bukan menurut saya ya. Kalau menurut kalian mah Bapak Ibu jangan percaya, mungkin salah saya. Dikatakan bahwa tidak detail. Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran tidak ada di bawahnya yang lebih rinci, maka tidak mungkin 3 tahun soalnya hanya ada 10. Jadi harus diuraikan lagi kan begitu ya. Nah, kalau yang kurikulum 13 atau ini langsung dari TP itu disebutnya indikator soal. Tapi di buku panduan yang kurikulum merdeka saya temukan istilahnya adalah tujuan asesmen. Nah, ini tidak perlu dipermasalahkan lah saya pikir. Bapak Ibu mau indikator soal, mau turunkan ke tujuan asesmen, ini no problem menurut saya. Jadi kita jangan riweuh dengan istilah begitu ya. Jadi turunan dari tujuan pembelajaran itu yang lebih rinci itu indikator
soal yang lebih rinci lagi seperti itu. Atau boleh saya baca di buku panduan itu namanya tujuan asesmen. Atau Bapak Ibu boleh sampaikan jika Bapak Ibu lebih ada hal atau istilah yang lebih baik lagi, begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tentu yang diutamakan, yang dilihat sebelum merencanakan asesmen adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini KD Pak. Ini sebentar. Untuk KD mah sepertinya sudah yang semester lalu ya, saya singgung saja. Tidak perlu dihafalkan lah ya, dan kalau mau ulangan. Itu adalah kemampuan minimal, ya. Kemampuan minimal yang harus dikuasai adalah para peserta didik kita. Nah, inilah yang bukan ganjalan, istilahnya apa ya? Yang menjadi ciri di dalam kurikulum 2013 masih ada kompetensi dasar. Kita membuat indikatornya boleh diturunkan langsung dari kompetensi dasar ya, atau juga ada supaya sama dengan kurikulum merdeka ada tujuan pembelajaran tengahnya boleh. Jadi boleh kita menyusun tujuan pembelajaran turunkan dari KD atau langsung dari kompetensi dasar turun ke indikator soal kalau membuat soal. Begitu ya. Nah, dari KD itu ada namanya, kalau dulu itu namanya materi esensial. Kalau sekarang tentu saja dari dalam tujuan pembelajaran sudah tercakup itu. Ada kompetensi atau keterampilan, ada juga materinya di dalamnya ada. Di dalam tujuan pembelajaran itu harus tercakup dua hal ya. Yang pertama apa? Kompetensi apa dari siswa yang diharapkan. Yang kedua itu apa? Materi ya. Materi yang apa yang dipelajari oleh para peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan kata kunci yang dikumpulkan katanya ya. Ketika awal tahun pelajaran kita lihat ada di capaian pembelajaran, kita lihat di selama 3 tahun itu begitu ya. 3 tahun ada capaian pembelajaran, kemudian ada kata-kata kunci yang dikumpulkan merumuskan menjadi suatu tujuan, yaitu namanya tujuan pembelajaran atau TP. Jadi dalam satu fase pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, makanya harus ada jembatan dengan soal itu adalah karena tujuan pembelajaran kan tidak banyak dalam 3 tahun itu. Paling berapa? Masalahnya kan tidak mungkin soalnya sejumlah TP begitu ya. Makanya ke bawah itu. Dan di panduan kurikulum merdeka istilahnya adalah tujuan asesmen. Tetapi kalau teknis ke soal, saya pikir tidak masalah lah ya kalau indikator soal, karena tidak detail tadi dasarnya itu. Jadi diskusi utama kita adalah membicarakan tujuan pembelajaran itu utamanya. Dan tujuan pembelajaran kalau dulu mah belum, kan gitu ya. Kretwol sekarang itu dimerdekakan. Merdekakan artinya Bapak Ibu, kita ini menghargai keberagaman, itu intinya Bapak Ibu di dalam Merdeka Belajar itu. Kita menghargai keberagaman siswa itu, ada yang kan dikenal dengan istilah pembelajaran diferensiasi ya. Mengenal keberagaman, sekarang juga sama mengenal keberagaman guru. Ada mungkin guru yang agak tidak nyaman dengan taksonomi Bloom misalkan, dikasih taksonomi yang lainnya begitu. Kalau dulu mah taksonomi Bloom saja yang direvisi oleh Anderson dan Kretwol, sekarang diberikan yang lainnya begitu. Jadi setiap langkah itu selalu ada keberagaman, itu saya lihat itu. Salah satu ciri di kurikulum merdeka. Jadi menghindari apa ya? Kalau sekolah juga sama ya. Ada siswa yang memiliki, sekarang itu kan siswa yang berkebutuhan khusus kan boleh masuk ke sekolah negeri. Kenapa? Karena sekarang itu Bapak Ibu itu bahwa anak berkebutuhan khusus itu kalau sekolahnya di tempat khusus terus, ketika terjun ke masyarakat, apakah tetangganya khusus semua? Tidak. Tetangganya ada yang normal dan lain-lain. Makanya sekarang dihilangkan inklusivitas itu. Ya, sekolah. Bahkan sekarang kan mulai di ini ya, sekolah favorit, itu stigma itu dihilangkan. Kenapa? Sebab menghargai keberagaman itu. Kalau ada anak SD-nya sekolah favorit, SMP favorit, SMA favorit, kuliah favorit, ketika terjun ke masyarakat apakah favorit semua? Ada masyarakat favorit begitu kan? Tidak. Ketika kerja di lingkungan sekolah apakah semua pintar semua? Tidak, beda-beda. Nah, keberagaman ini yang dihargai, yang dilatih sejak sekolah begitu. Sebab kalau kita favorit ketika terjun ke sekolah misalnya ya, ternyata tidak semua, ada yang begitu kita ngobrol sekali ada yang langsung ngerti, teman kita teh
ada yang kita sudah ngabudah can ngerti kene, kan ada beragam. Nah, sejak sekolah kalau beragam itu maksudnya dihargai itu, Pak. Ya. Jadi itulah mulai dihilangkan. Jadi keberagaman itu yang ditekankan di saat ini begitu ya. Nah, baik, kembali ke laptop. Jadi proses berpikir itu menurut yang utamanya belum dulu ya, tapi yang untuk yang dua itu belum selengkap dari taksonomi Bloom. Karena taksonomi Bloom sudah lama digunakan oleh di kita, di negara kita, itu sudah sangat lengkap kajiannya dibandingkan dengan yang lama. Silakan Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Tapi kalau saya jadi Bapak Ibu, saya gunakan yang sudah lengkap saja begitu ya. Nah, kecuali dalam Bapak Ibu punya kepentingan apa begitu ya. Nah, baik. Ini sudah sangat ngelotok sekali saya pikir guru ya. C1, C2, C3, wah sudah sangat familiar, bahkan dalam tidur pun teringat ya. C1, C2, C3 dan C3. Ada yang diskusinya Bapak Ibu supaya mudah-mudahan selesai ya. Kita tadi Pak Yaya satu zaman ewang gitu ya. Jadi sekarang itu musim hujan katanya dan juga musim culik begitu ya. Tadi Pak Dwi takut diculik katanya, jadi jangan sampai malam Pak begitu, takut usum culik ya. Pak yang diculik, jadi seperti itu. Mudah-mudahan selesai ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu samakan persepsi kita, walaupun tidak harus sama ya. Persepsi sama tetapi kelakuan berbeda begitu ya. Silakan saja, nggak masalah, sekarang kan beragam sekarang itu ya. Yang jadi masalah adalah yang tidak buat begitu ya. Baik, ini ya C1, C2 dan sampai kepada C6. Mengingat itu ternyata yang paling bawah begitu ya. Kecuali mengingat masa lalu mungkin ya begitu. Memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasikan. Nah, kita akan coba bahas ini ya. Kita akan coba lihat. Ini sejak kuliah, sejak S1 sudah sangat familiar gitu ya. C1 itu apa? Misalkan deskripsi mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari. Sebutkan, kemudian apa? Kalau jelaskan itu berapa? C berapa? Pemahaman C2 ya. Jelaskan, sebutkan. C2, kemudian C3 itu yang, nah kita terkadang paling ke C3 ya. Kita menganggap paling rumit itu ke C3. Jadi, nah terkadang ketika Bapak Ibu pernah mendengar ada kasus karena literasi ini yang dikembangkan itu ya, literasi numerasi sekarang. Anak-anak kita luar biasa berseliwerannya di dunia medsos, Bapak Ibu, di dunia internet. Ini perlu pembelajaran, pendampingan dari kita orang-orang dewasa. Jadi bagaimana literasi digital ini kita latih ke anak begitu ya. Berlatih dengan cara kita cari artikel-artikel di website begitu. Silakan anak untuk kunjungi website ini, analisis. Anak analisis. Itu saja sederhana. Anak anteng 2 JP juga. Kita punya artikel misalkan kalau IPA itu kajian alam semesta Al-Qur'an misalkan. Ada kajiannya, artikelnya. Kita kasihkan ke anak linknya. Anak buka lalu kemudian anak mengkaji, membaca dulu lalu mengkajinya. Seperti itu. Jadi berlatih anak bagaimana menangkap isi materi begitu ya. Lalu menyampaikan hasil pembacanya itu melatih itu. Jadi tidak hanya sekedar menyebutkan dan lain sebagainya. Karena ini ada data itu ya. Kita itu rendah dalam minat membaca buku, tetapi paling galak di medsos gitu ya. Secara nasional kita rendah, tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu sama dengan Singapura Bapak Ibu. Jadi jangan dikira di negara kita sekolah itu butut semua, tidak ya. Ada beberapa wilayah tertentu yang ketika hasil PISA kan kalau menurut Bapak Ibu banyak pelatihan kan PISA rendah. Di beberapa wilayah itu malah tinggi Pak dibandingkan dengan Singapura itu. Tetapi secara nasional kita kalah. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu kita lebih tinggi. Ya. Gitu. Kalau Puspendik itu dulu Puspendik ya. Itu level 1, level 2 dan level 3 untuk menyederhanakan saja. Level 1 C1 dan C2 ini untuk yang belum ya. Seperti itu. Jadi sederhanakan supaya tidak C1, C2 jadi pakai level-level seperti itu kayak sebelah. Nah, ini masih yang beserta kata kerja operasionalnya. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran sekarang itu sudah mencakup sampai kepada kata kerja operasionalnya. Nah,
di Bloom ini sudah lengkap. Nah, sedangkan yang lain Bapak Ibu bisa harus mencari lagi, begitu Pak. Silakan, pilihan ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah mau mudah atau ingin mempersulit diri, begitu. Ya. Pak, saya mau orangnya mempersulit diri, Pak. Saya mau orangnya ribet, ya sudah, silakan, begitu. Itu, silakan, bebas. Kalau Bloom itu sudah sampai sudah lengkap, lebih lengkap, begitu ya. Silakan. Tapi Bapak Ibu kan merdeka, diberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya mau memilih yang mana. Nah, kemudian ini kelanjutan tadi Pak. Ini untuk level 3 dalam hal penalaran. Kita bertahap lah, anak-anak kita dikasih dan soal-soal yang berbentuk penalaran. Tidak hanya menyebutkan gitu ya. Kita coba berlatih, anak melatih soal-soal dalam bentuk penalaran. Nah, untuk yang pertama boleh untuk sebagai awal begitu ya, Bapak Ibu di MGMP lebih bagus lagi itu ya. Jadi MGMP sebagai pusatnya dalam mengembangkan soal-soal seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi dari MGMP begitu, soal-soal yang berbentuk penalaran. Kalau kita membuat nyusun sendiri misalkan susah, ya kita bisa bekerja sama dengan di MGMP. Di komunitas itulah kita tempatnya kita berkarya begitu ya. Itu untuk yang kata kerja operasional, untuk yang taksonomi Bloom ya. Bloom. Kemudian ini yang dulu nih. Sampai kepada yang HOTS itu ya, yang L3 itu. Yang L1, L2 dan L3. Nanti Bapak Ibu akan dituntut dan besok praktek itu membuat menyusun kisi-kisi itu, kata kuncinya dalam menyusun kisi-kisi adalah menyusun indikator soal ya. Indikator soal. Indikator yang bagus itu Bapak Ibu yang mudah dibaca oleh orang lain begitu. Panjang, lebar, ternyata batur tengartieun begitu ya, itu. Salah satu ciri indikator yang baik itu adalah indikator orang lain bisa membuat soalnya begitu. Terakhir itu ya ciri indikator yang baik adalah dapat dibuatkan soalnya. Jadi kalau indikatornya banyak tapi tidak bisa dibuat soalnya percuma. Karena sesungguhnya antara yang membuat indikator dengan soal itu berlatih itu orangnya beda Pak. Ya. Kita nggak tahu siapa yang membuat indikatornya misalkan begitu. Jadi antara teman itu yang membuat soal itu berbeda begitu ya latihannya sebenarnya. Nah Bapak Ibu kalau sekarang akan membuat kisi-kisi berarti harus si kisi-kisi harus kebaca ku batur gitu. Ya kisi-kisinya harus batur dengan nama soal berarti tiasa dengan nama soal nah begitu. Jadi tidak panjang ternyata tidak bisa dibuat soalnya. Nah ini masih yang belum ya. Karena belum penjelasannya banyak sekali, belum itu sudah banyak. Nah, yang itu misalkan yang tadi ya aplikasi, kemudian pengetahuan dan pemahaman, kemudian aplikasi dan penalaran. Coba kita berlatih bagaimana anak itu diberikan soal-soal yang penalaran begitu. Tidak hanya pengetahuan dan pemahaman saja, berlatih seperti itu. Baik. Nah, yang kedua selain taksonomi Bloom itu sekarang itu Bapak Ibu diberikan kebebasan, kemerdekaan ya, konsep merdekanya sudah jalan ini. Merdekanya Bapak Ibu menentukan kalau mau ingin memilih taksonomi yang dikembangkan tahun 2005 oleh Huygens ya. Yaitu ada berapa? Ada 6 ya taksonomi itu, 6 kemampuan itu. Apa yang pertama? Penjelasan ya. Siswa mampu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Jadi bagaimana anak menulis dengan kemampuan sendiri. Jadi menulis itu adalah kemampuan yang paling tinggi kalau menurut saya. Sebab menulis itu membutuhkan apa? Membutuhkan pemahaman yang baik, Pak. Dan pasangan menulis itu membaca. Membaca sudah nggak ada lagi. Pak, gimana supaya saya bisa menulis? Ya membaca pasangannya. Saya pernah ngobrol dengan mahasiswa S3 di Jepang, Pak. Ya bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang, saya juga nggak bisa bahasa Jepang. Itu mereka kalau mau ingin satu tulisan itu diwajibkan membacanya 500 tulisan orang lain, Pak. Jadi sebelum saya bikin satu jurnal itu membacanya 500 jurnal, baru bikin satu tulisan. Kalau di kita di Indonesia paling 60, Pak. Saya kalau bikin satu tulisan itu diwajibkan 60 baca. Nah kalau kita bacanya enggak, ingin bikin tulisan 5 misalkan, begini bagaimana susah ya. Jadi pasangan menulis adalah
membaca. Nah, anak dilatih menurut Huygens ini ya, anak dilatih mendeskripsikan suatu ide dengan bahasa sendiri. Jadi bahasa sendiri. Sulit Pak ya, saya tidak bilang mudah ya, mendidik itu sulit, tapi bisa kita lakukan. Seperti halnya kemudian yang kedua kata Huygens ini interpretasi, menerjemahkan cerita karya seni atau situasi, memaknai sebuah ide ini ya dalam ke media yang lainnya. Misalkan anak menonton film lalu ditugaskan oleh kita silakan buat tulisan dari film itu kan bentuk media lain ya. Atau anak baca cerita, buatlah poster yang menceritakan isi bacaan itu. Nah, seperti itu. Jadi menangkap intinya lalu mengeluarkannya dalam bentuk media yang lainnya. Seperti itu. Kemudian aplikasi itu menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya untuk yang menyerupai kenyataan. Saya pikir ini sudah ada jelas di panduan, baik panduan kurikulum merdeka, pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, maupun panduan tadi sudah ada yang men-share di grup, sudah bagus, panduan pembelajaran dan asesmen di kurikulum 2013. Tetapi ada surat edaran Bapak Ibu tambahannya bahwa untuk yang 2013 boleh menggunakan panduan-panduan yang lama. Awas. Jadi Bapak Ibu jangan memandang kalau ada sekolah yang tidak menggunakan panduan yang tadi di-share keliru, tidak. Karena ada edaran boleh menggunakan panduan yang lama. Tidak mesti panduan yang baru itu, ya. Kemudian perspektif melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang penting dilatihkan ke anak. Jadi anak itu berlatih dari sejak sekolah bagaimana dia melihat perspektif dari orang lain, begitu, sudut pandang orang lain. Terkadang kita suka memaksakan dari perspektif kita sendiri, tidak meraba perasaan orang lain, begitu. Jadi kemudian empati, nah ini juga yang agak jarang ya, yang harus kita latih terus, bahwa menaruh diri di posisi orang lain, berempati, ya. Jadi mungkin saja Bapak Ibu di kelas kita ada siswa yang secara akademik kurang bagus, tetapi dia memiliki empati ke temannya yang bagus ya. Dan sangat mungkin ada Pak, kemampuan anak itu akademisnya kurang bagus, tetapi dia memiliki empati yang tinggi, yang bagus kepada teman. Nah, kita beri apresiasinya terhadap penguatan terhadap yang bagusnya itu, bukan fokus kepada yang kejelekannya. Ya. Kemudian pengenalan diri atau refleksi diri. Ini merefleksikan dirinya, begitu ya, terhadap emosinya yang terjadi secara internal. Nah, di panduan ini tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi. Jadi Bapak Ibu harus searching lagi, cari di banyak. Saya pikir sekarang dengan zaman internet Pak, apa yang tidak ada di internet Pak? Apa tugas-tugas waktu di sekolah Pak, tugas saya banyak Pak. Apa sih zaman sekarang yang tidak ada di internet? Ya, butuh apa Bapak Ibu? Dokumen 1, Brad ada, edit saja, paling tidak edit sekolahnya. Karena saya pernah temukan ke bidang SMP itu beberapa tahun yang lalu ya, ada yang menandatangankan dokumen 1, sekolahnya masih sekolah Batur Kenen, luar biasa ini. Kabina Bina, Saura Bina ya. Tapi memang diperbolehkan Pak, kalau kan ngadaptasi namanya, istilah kerennya ngadaptasi, kerjasama, orang lain kerja kita sama, begitu. Minimal ngadaptasi namanya. Tapi tolonglah jangan keterlaluan, begitu ya. Minimal lama sekolah. Sekarang kan di internet apa yang tidak ada Pak? Apa di internet yang tidak ada sekarang? Semua ada, ya. Hanya ngadaptasi saja, begitu. Jadi di tengah banyak pekerjaan Bapak Ibu, saya pikir kalau kita mempunyai kemampuan di internet yang bagus, kemudian memiliki kesadaran diri, ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Memiliki kesadaran diri, maka kita fokus pada satu pekerjaan. Yang kadang-kadang ngambai itu Pak, Bu, ketika satu pekerjaan dikerjakannya, ketika mengerjakan A, pikiran ke B, mengerjakan B, pikiran ke A, itu efektif. Yang harusnya selesai 1 jam, ini malah 3 jam, nggak beres. Agama kita mengajarkan selesaikan satu urusan, kemudian kerjakan urusan yang lain. Salah satu kuncinya kita harus memiliki kesadaran diri. Makanya di guru penggerak itu setiap ada elaborasi,
Kesadaran diri, kesadaran diri itu bukan begini Bu, awas jangan salah sangka nih guru penggerak. Ada guru penggerak, Bu Maya ya. Setiap mau elaborasi, pejamkan mata, dengarkan musik, awas dompet, bukan begitu Pak. Artinya kesadaran diri itu kita sadar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan terhadap saat ini, begitu kesadaran diri itu. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang tidak sadari, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak disadari, nanti butuh penjelasan. Nah sekarang kan penjelasan mahal Pak. Jadi kita Bapak dan Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, suatu saat nanti mungkin jadi pemimpin di satuan pendidikan, harus memiliki kesadaran diri, sadar terhadap apa yang dikerjakan saat ini, sadar terhadap apa yang dikatakan saat ini. Yakin ini orang-orang sibuk di sekolahnya. Salah satu kiat bahwa kita mengerjakan sesuatu tepat waktu adalah kita sadar terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Selesai Pak, ketika urusan itu ketika dikerjakan itu selesai sebentar, nggak lama Pak. Yang lama itu kalau diwang-wang nih, aduh iya acan, balik juga main WA itu teh, ya, aduh ini kerjaan yang banyak, begitu balik kan bukan grup WA, ya, aduh kerjaan ini banyak, dokumen satu belum ada kepala sekolah minta, wah aduh sekolah penggerak dan wah balik ke ngoplek HP, begitu banyak waktu terbuang. Jadi tidak memiliki kesadaran diri Pak, ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya, dalam hal ini saya sampaikan ke guru penggerak setiap kesempatan saya selalu sampaikan. Jadi jangan sampai di materi-materi guru penggerak itu ditelan mentah-mentah, bukan Pak. Ada satu hikmah di belakangnya itu yang luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu sebelum masuk materi elaborasi ya, kita mulai kesadaran sekarang Bapak Ibu tenangkan, nanti maksudnya ketika jadi kepala sekolah suatu saat nanti Bapak Ibu memiliki kesadaran. Ada guru ketika melakukan tindakan apa siswa tidak langsung plah. Itu kan tidak sadar Pak. Kalau tidak sadar itu perlu penjelasan zaman sekarang kan ribet Pak. Begitu ya, jadi intinya. Baik, menurut Marjano, mohon maaf jika keliru baca ya, saya nggak tahu asalnya dari mana. Itu adalah ada berapa tingkatan Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4, 5 dan 6. Untuk lebih detailnya tentang ini kita harus cari lagi Pak, di jurnal banyak sekarang. Tinggal cari saja di Google Scholar, itu banyak penelitian-penelitian yang meneliti tentang ini. Apa kata kerja operasionalnya tentang taksonomi Marjano, kata kerja operasionalnya apa begitu ya? Bisa dicari di sana mudah. Sekarang banyak. Apa sih yang tidak ada di internet ya? Jadi karena kerjaan sekolah itu harus cepat Pak. Kalau ada tagihan apapun online cepat sekarang. Itu masuk ke dalam kinerja sekolah Pak. Dan akreditasi sudah include ke sana. Ya. Jadi kerjaan itu mungkin dikerjakan, ayeuna kerjakan mending ayeuna Pak, selesai. Ya, ke sistem meminta itu cepat kerjakan, nanti kerjakan kayak kerjakan. Jadi sekarang sudah include dengan semua Pak. Dapodik sudah include dengan sistem dan SM, dengan Badan Akreditasi Nasional itu. Jadi yang cepat itu kebaca oleh sistem. Itu dianggap kinerja sekolah meningkat, gercepnya meningkat begitu. Meningkat. Kalau kinerja lainnya ya harus diukur lagi begitu ya. Mulai mengenali pemahaman, terus apa? Analisis, pemanfaatan, metakognisi dan sistem diri. Itu menurut Marjano ya. Jadi silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana nanti ketika mau mengembangkan membuat perencanaan asesmen. Kita ini masuknya ke dalam perencanaan asesmen di akhir pembelajaran Pak. Ya, karena kalau di awal kan sudah. Jadi kita termasuk asesmen itu bisa di awal pembelajaran, ketika pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Nah kita masuknya ini sekarang asesmen di akhir pembelajaran. Nah terus, nah ini kalau level kognitif yang tadi ya, bisa ke L1, L2 dan L3. Ini untuk penjelasan dari taksonomi Bloom tadi. Karena sekarang itu Bapak Ibu coba lihat pelatihan kurikulum Merdeka. Berbeda dengan dulu ya. Dulu mah pelatihan namanya pelatihan itu berjenjang Pak. Pelatihan kurikulum. Pelatih ada instruktur nasional, instruktur kabupaten, kecamatan, desa, oh nggak ada ya kecamatan. Kalau sampai kabupaten. Kalau sekarang lihat diklatnya melalui mandiri secara mandiri di PMM, kecuali sekolah penggerak. Secara mandiri Pak. Jadi mungkin saja Bapak Ibu lebih ikut mandiri secara gitu. Jadi dianggap sudah merdeka. Nah, makanya tadi di awal pertanyaan kita, Bapak Ibu harus sanggup merdeka memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu memerintah diri sendiri. Jadi agak aneh sekarang dan
Kalau ada pertanyaan, Pak ini mana juknisnya? Kami menunggu sosialisasi. Nah, sekarang itu pertanyaan yang bukan aneh ya, apa ya? Belum memahami mungkin ya. Kalau nunggu sosialisasi, nunggu pelatihan, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah diberikan kemerdekaan dalam mencari sendiri. Nah, ini terkadang Bapak Ibu nanti di dalam perancangan karena harus sesuai dengan tujuan awal tadi ya. Jadi bagaimanakah tingkat kesulitannya boleh tentukan. Silakan saja, apa saya mah tidak perlu, ya tidak masalah. Tetapi kita harus menghargai kalau orang bikin kisi-kisinya ada tingkat kesulitan. Jadi nggak masalah. Jadi sekarang itu Bapak Ibu jangan berpikir bahwa semuanya sama. Jadi kalau beda dengan kita salah. Nah, ini keliru, Pak. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika ada orang beda itu salah. Itu sudah berpikir menang kalah. Sekarang itu sudah menang dan menang begitu ya. Artinya tidak ada ketika ada yang beda, ini yang betul saya atau kamu. Jadi tidak begitu, Pak. Ya. Tapi bersama-sama saja. Saya benar, Bapak benar. Begitu saja. Simple ya. Nah, jadi kalau ada yang menggunakan masih pakai tingkat kesulitan ya nggak masalah. Kalau pakai tidak ya nggak masalah juga. Seperti yang masalah adalah yang tidak pernah ulangan, nah itu yang pernah masalah. Atau tidak ulangan nilainya ada begitu. Atau orangnya sudah keluar nilainya ada. Sering kejadian ya? Iya, sering kejadian. Saya ketika kita karena public study, jadi orang tua dan siswa itu para pelanggan kita. Jadi hati-hati ketika kita melayani mereka. Jadi harus kita punya data, Pak. Harus punya data. Harus punya data yang betul gitu ya. Baik. Jadi perbedaan proses berpikir dengan tingkat kesulitan adalah tingkat kesulitan itu dua hal yang berbeda. Maksudnya begini, soal ingatan itu bisa mudah, bisa sulit kan? Jadi C1 nih. Tapi dia bisa mudah, bisa sulit. Contoh yang mudah apa Pak soal ini misalkan? Yang ingatan, siapakah presiden pertama Indonesia? Mudah ya? Kalau siapakah tetangganya presiden Indonesia ketika dia kuliah di Bandung yang waktu itu dagang gorengan, sekarang akan sulit, Pak. Jadi bisa C1 itu bisa mudah, bisa sulit. Ataupun yang berpikir tingkat tinggi pun sama, bisa mudah, bisa sulit. Saya sering menemukan itu kecepatan gravitasi di SMP jangan 9,8, 10 saja biar gampang hitungnya. Jangan 9,8. Jangan dibuat sulit-sulit sehingga kelihatan gurunya hebat begitu ya. Jadi angkanya yang mudah-mudah saja. Kenapa sih harus rumit-rumit begitu ya? Bapak Ibu kan kalau bikin soal itu pengecoh diperhatikan, Pak. Ya, jadi misalkan pengecoh itu gini ya. A, B, C, D. Nah, maka ketika diujikan itu harus ada yang milih, Pak. Si pengecoh itu harus ada milih. Pada ya hiji pilihanmu tidak ada yang memilih, diganti mengecohnya. Kurang mengecoh. Ada orang kan teka kecoh-kecoh acar bakar UKG ya. Guru yang belum PMM yang diklat Mandiri itu ya. Coba lihat, saya kan ikut juga. Walaupun saya tidak mengajar tapi saya ikut. Saya juga aksi nyata ikut sudah berbagi 14. Supaya saya ngomong ke guru-guru, saya sudah melakukan gitu. Sebab jadi ngomongnya bertenaga begitu, Pak. Bapak-bapak berbagi di aksi nyata. Saya sudah 14, Pak. Jadi bertenaga ngomongnya. Tapi kalau bapak-bapak saya acan ya beda tenaganya, Pak, beda. Makanya saya agak tarik itu sudah melakukan, Pak. Ya. Termasuk kemarin ketika di aula, yang kemarin di aula ada ya. Ketika kita membicarakan penghargaan bagi siswa itu tidak baik, ya. Saya kalau orang dewasa kan nggak begini, Pak. Bapak salah, Bapak benar enggak apa. Namanya konstruktif andragogik konstruktivis. Jadi supaya Bapak menemukan sendiri, oh iya gitu ya. Kemarin sudah fakta, Pak. Ketika ada anak 32 dikasih ranking 1 orang, maka yang 31 ini nggak nyaman, Pak, nggak motivasi, nggak. Saya pernah wawancara masalahnya. Dan saya perkuat lagi datanya, saya bagi buku kemarin sengaja di awal itu. Siapa yang kenal saya? Ada yang kenal, saya kasih buku. Padahal yang ngacung banyak. Nah, sudah biarkan saja. Nah, terakhir ada yang nyampaikan bahwa penghargaan itu bagus, Pak. Saya tanya ke yang tidak dapat buku, Ibu, menurut Ibu, saya setuju ngasih buku ke sana? Tidak, Pak. Saya nggak senang. Ini data jelas. Ternyata ketika kita ngasih hadiah atau penghargaan pujian ke satu orang saja, yang lainnya itu tidak senang, Pak. Jadi yang saya ucapkannya bertenaga, Pak, karena faktanya ada. Saya kasih buku ke satu orang,
Yang lainnya ngacung, kita kebagian wawancara langsung ditanyakan. Ibu senang terhadap apa yang saya lakukan? Tidak Pak, harusnya saya yang dapat buku itu. Gitu. Nggak senang Pak. Kita pun sama siswa itu. Semakin dipujinya satu, ini juara satu adalah jreng. Itu nyesek yang lainnya Pak. Aduh, asa bodoh. Aduh, detik. Nah itu. Nah yang terbaik adalah bukan nggak boleh ngasih penghargaan. Kasih sebanyak-banyaknya kategori itu. Itu, nggak apa-apa juara. Perbedaan ya, proses berpikir dengan tingkat kesulitan. Jadi begitu Bapak Ibu ya, tingkat kesulitan soal mudah bisa, bukan soal mudah. Ingatan bisa mudah, bisa sulit. Nah, semakin dipetakan semakin bagus. Artinya kalau ada soal 40, maka misalkan yang ingatannya mudah, lebih bagus. Kalau nggak ada ya jangan menyalahkan yang ada. Yang ada jangan menyalahkan yang tidak ada. Itu saja sudah. Simpel hidup itu Pak. Simpel sekali. Yang rumit itu kita kadang. Batur bikin ini kita pusing. Nah itu yang masalah. Itu. Hidup itu simpel Pak. Hidup itu simpel dan terlalu singkat untuk kita berpikir yang ruwet-ruwet Pak. Sederhana saja. Ini sebetulnya saya sedang menasihati diri sendiri sebetulnya. Ini Bapak Ibu ya, kisi-kisi ini adalah nggak perlu kudu ngapalkeun lah Pak, ini malah tingkat rendah. Tidak perlu dihafalkan. Yang penting kisi-kisi adalah format ya. Format. Ini nggak perlu dihafalkan apalagi nggak akan keluar di ulangan. Saya tulisan karena daripada kosong begitu ya. Yang bagus itu PowerPoint itu sedikit-sedikit Pak, kita bisa menjelaskan begitu ya. Ada konsep TED gitu terus poin. Tapi kan diperpanjang ini supaya membantu saya dalam tidak menghafalkan gitu ya. Pedoman dalam penulisan soal itu saja ada Pak, soal dan penrumusan soalnya. Maka biasanya soal yang paralel. Artinya paralel itu Bapak Ibu ketika soalnya beda tapi mengukur yang sama begitu. Soal paralel teh. Ya. Misalkan begini, diberikan gambar begitu ya, diberikan gambar. Nah, gambarnya bisa beda Pak. Bisa gambar. Tapi menggambarkan konsep yang sama. Misalkan kalau IPA itu tekanan hidrostatis. Ada yang tekanan hidrostatis di laut, ada yang di dalam bak, begitu, tidak masalah. Yang penting konsep yang ditawarkan ke anak sama. Nah, sekali-kali lah Pak bikin nanti sekarang juga sama, bikin indikatornya yang menguji kemampuan berpikir anak. Diberikan artikel apa begitu ya. Berikan artikel apa, anak baca, kemudian dari situ yang mudahnya ada soalnya kalau esai mah. Sebutkan apa yang ada eksplisit disebutkan di sana. Tapi cobalah supaya anak banyak bisa memenuhi memahami isi bacaan, lalu bagaimana pendapat kamu? Itu luar biasa soal itu, tinggi sekali. Bagaimana pendapat kamu tentang yang ini? Sudah itu. Jadi anak kan berpikir ini pendapatnya bagaimana. Itu sudah soal luar biasa dan jarang yang dilakukan ya. Nah, cobalah berlatih mulai sekarang ya. 1 atau 2 soal seperti itu. Nah, pasti yang baik-baik Bapak Ibu tahu lah ya, mewakili isi kurikulum, kemudian rinci, jelas dan mudah dipahami. Karena ada kemungkinan yang membacanya orang lain begitu. Jangan mengertinya diri sendiri saja. Bahkan saking sulitnya kita pun tidak bisa membacanya begitu. Yang terakhir, tadi juga sudah disinggung ya, dapat dibuatkan soalnya dalam indikator dan bentuk soal yang diterapkan. Ini yang terpenting itu. Komponennya ini hanya panduan saja Bapak Ibu ya, tidak jadikan Pak. Pokoknya kalau beda nggak jadi masalah Pak. Ini beda Pak, dan tidak terlalu signifikan ya. Apa urgensinya beda itu? Jadi yang penting ada identitasnya begitu saja Pak, identitasnya. Mau pakai nomor HP guru, hobi guru ya salah bebas-bebas saja Pak, nggak masalah. Yang penting ada nama sekolah, kelas ya. Nah, ini matriksnya ini boleh begini, ada materinya indikator soal, level kognitif. Boleh Pak, ini tidak mesti seperti inilah. Ini hanya panduan saja. Yang pertama memilih KD atau TP ya. Jadi tadi seperti di awal saya sampaikan, tujuan pembelajaran adalah kuncinya. Baik di kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013 jika ingin mengembangkan TP. Kalau langsung dari KD bisa, boleh. Bisa nggak langsung dari KD? Boleh. Atau mau bikin TP lagi dari KD boleh? Boleh. Mudah mana Pak? Yang mudah dari KD langsung Pak. Apa saya emang orangnya mau sulit ya mah nggak Pak? Asal ulahnya lakukan batur langsung kan simpel Pak. Ya langsung atau tidak silakan. Kalau kurikulum Merdeka berarti langsung ya dari CP ke TP tujuan pembelajaran. Kalau dulu mah dari TP turun ke mana Pak? Ke
A ke ATP, alur, silabus dulu. Silabusnya itu berupa alurnya. Mau simpen di berapa, begitu kan ya? Apakah mau simpen, ini bikin TP nih, makanya kelas 7, 8, dan 9 tuh kalau gurunya beda harus diskusi sekarang itu. Nggak bisa sendiri-sendiri Pak, harus diskusi nih, misalkan Pak ini TP-nya kelas 7 mau TP ini, TP 8, 8. Tapi ketika turun buku ya harus ikut buku juga. Seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya pikir sudah ada gambaran, tinggal kita menyesuaikan saja tujuan pembelajarannya seperti apa, dan mau ketika belum, perdalam belum, ketika mau menggunakan Marjano, perdalam Marjanonya, Huygens, dan perdalam seperti itu indikatornya. Ini kompetensi dasar sudah yang tadi ya, ternyata balik lagi nih. Materi esensial itu ini ya, jadi dulu urgensi, relevansi, kontinuitas, dan keterpakaian. Saya pikir sudah tidak jadi masalah. Nah ini indikator nih. Yang pertama di dalam indikator itu ada kompetensi dasar tujuan pembelajaran. Jadi salah satu, apa bedanya tujuan pembelajaran dengan indikator Pak? Kalau indikator itu kan ciri bahwa tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, atau belumnya. Tujuan pembelajaran di awal ya, kalau indikator itu sudah dicapai belum tujuan pembelajarannya, itu indikator, ciri-cirinya begitu ya. Makanya satu tujuan pembelajaran bisa beberapa indikator. Kalau tujuan pembelajaran kan sedikit, 3 tahun tadi ya, 3 tahun. Ini ya sudah, saya pikir sudah lah. Nah ada yang pakai stimulus, ada yang tidak. Yang tidak itu yang mudah-mudah, yang sederhana, tidak itu. Peserta didik dapat, peserta didik mampu, itu sederhana tidak. Tidak. Kalau stimulus itu diberikan, nah, ya ada, diberikan cerita, diberikan gambar, ya begitu ya. Solusi ibu merangsangan, cina. Diberikan pemantik atau apa ya gambar. Nah, kira-kira gambarnya bisa menentukan apa? Si pembuat soalnya bisa menentukan gambarnya lalu buat soalnya gitu. Dan hati-hati ketika membuat gambar. Bapak Ibu ketika bikin soal hati-hati ya. Kalau tahun kemarin mungkin yang penulisan soal sudah saya sampaikan. Kalau mau ngambil gambar, soal itu sama dengan tulisan bikin buku, sama soal itu. Kalau ngambil gambar punya orang lain, cantumkan sumbernya di bawah, kecil saja supaya teka tinggal 5, kecil tapi ayat gitu ya. Jadi ulang ngambil punya orang lain. Kalau mau kecuali bikin sendiri lebih mudah. Kalau bikin sendiri lebih mudah dan lebih itu hak cipta kita. Tapi kalau ngambil gambar dari internet, dari buku, tulisannya di bawah kecil, di belah kanan bawah. Sumber.2 karya.com gitu ya. Bikin buku pun begitu. Jangan juga sekarang itu Bapak Ibu soal itu jangan bawa sara, kemudian jangan iklan begitu ya. Jangan bawa, sekarang kalau tidak salah beberapa tahun kebelakang itu banyak yang viral ya. Nah ini mah orang tua siswa tuh gaduh ini apa nih? Ayo no, coba ketika ada yang aneh-aneh langsung pasti dah. Ayo aneh-aneh langsung begitu. Ayo soal lo aneh guru langsung viral tuh. Ada soal apa ya? Saya lupa nggak tempelkan di sini. Kita saksikan secara bersama-sama ya. Ada soal yang memang luar biasa soal SD itu. Dan anak SD itu ya, dan kita harus membuat sesuai dengan skemata guru, skemata anak Pak, buat soal juga. Ngajar juga sama ya. Tugas kita adalah mengkonkretkan yang abstrak. Yang sesuatu yang anak tidak paham kita pahamkan. Itu tugas kita. Matematik misalkan ya. Kadang-kadang di anak-anak usia kecil itu Pak, usia berapa sebelum anak masuk SD itu? Yang namanya 1 tambah 1 tuh nggak ngerti Pak. Nggak kayak kita Pak, 1 tambah 1 ya 2 langsung. Anak itu nggak ngerti 1 itu sesuatu apa, nggak ngerti 1 itu apa, abstrak bagi anak kecil itu. Tapi kalau ada aqua atau jeruk, 1 jeruk tambah 2 jeruk ngerti. Jadi 1 itu ya. Jadi angka 1 itu sesuatu yang abstrak. Belum minus kan, negatif, positif itu kan abstrak. Nah tugas kita mengkonkretkan itu. Tugas kita. Pernah ada guru matematik itu yang dari Subang kalau tidak salah dulu, pernah juara inovatif itu. Ketika bikin sederhana alatnya, hanya pakai sarung tangan ya, yang untuk putih bilangan positif, hitam bilangan negatif. Ketika putih 2 tambah 1 hitam, kulit saya kebetulan hitam, jadi gampang, tidak perlu pakai sarung tangan sebetulnya kalau saya. Ya, putih 2 tambah hitam 1, ininya ada yang sama hilang, tinggal
Putih itu positif negatif, positif. Jadi satunya positif itu juara Pak gitu-gitu. Cuma bermodalkan sarung tangan. Begitu. Jadi tugas kita mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Apalagi IPA juga sama Pak. Bapak juga sama. Ada banyak anak SMP menurut teorinya dia bisa berpikir konkret. Kenyataannya tidak Pak anak kita. Ya, tidak. Kan mengurutkan TP juga dari hal yang abstrak, maaf. Kelas 7 itu yang konkret, ya, ke yang abstrak kelas 9. IPA itu yang konkret itu biotik, abiotik simpan di kelas 7. Listrik statis simpan di kelas 9. Nah tugas kita mengkonkretkan yang abstrak tadi supaya siswa mudah mempelajarinya. Saya pikir Bapak Ibu sudah nangkap intinya ya. Jadi kalau ini contoh nih, pakai tanpa stimulus tadi sudah ada yang teriak sudah mengerti. Peserta didik dapat apa? Nah, yang pakai stimulus adalah disajikan permasalahan konteks dunia nyata yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel misalkan. Peserta didik dapat bla 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 gitu. Jadi ada stimulusnya. Nah tugas kita mencari ini nih. Ini yang sulit nih. Bapak Ibu, pengalaman saya waktu bikin soal dulu ya dari Kemendikbud itu, yang sulit itu mencari ini nih, disajikan ini, kita agak sulit ini, yang IPA itu, disajikan gambar ini, berarti kita harus cari gambar sendiri, nyolong, nggak enak Pak. Kalau kita baru untuk di sekolah mah gampang Pak Ibu mungkin ya, tinggal ngambil di buku tulisannya bawahnya sumber. Tapi ketika kita oleh kementerian suruh bikin soal, masa kita nyolong nyontek gambarnya, malu Pak. Jadi harus bikin gambar sendiri, itu yang sulit tuh. Tapi ada kepuasan tersendiri begitu ya. Kalau untuk siswa mah nggak apa-apa, bawahnya sumber. Tapi untuk contoh dibawa ke kementerian, masa saya harus ambil dari buku, sumbernya buku, nah nggak bisa. Jadi harus, bahkan ketika ada cermin Pak, mungkin guru IPA ya, ada cermin yang gambar permainan anak yang dibuat-buat gambar itu yang lurus itu apa sih, kotak-kotak yang lurus ya? Ada yang putih, merah gini. Nah untuk cermin cepat, cermin datar saya beli itu ke Tasik, beli, saya simpan, saya foto gitu. Harus bikin sendiri. Bisa saja ambil tapi malu lah Pak. Baik, ini stimulus sudah ya, stimulus itu kan sudah lah ini mah. Yang positif tadi sudah sampaikan ya. Dan melatih anak membaca. Kapan lagi melatih anak membaca kalau bukan di soal, itu maksud saya. Sehari-hari mah anak teh malas baca, tapi mau ulangan mah pasti baca. Bapak Ibu juga sama. Kalau baca buku mah malas, ketika ujian mah pasti baca soalnya. Ada edukasinya, kemudian ada wawasan dan pesan moralnya seperti itu. Saya pikir ini sudah ya. Kita langsung ke ini saja. Ini nanti tingkat kesulitan nanti oleh Pak Dadang ya akan disampaikan. Ini sudahlah. Nah ini kita, nah ini terakhir Bapak Ibu. Ini contoh saja. Kalau yang kurikulum merdeka berarti tidak ada kalinya, berarti tidak ada usaha ada ini ya. Bisa diikuti Bapak Ibu? Berarti kalau yang kurikulum merdeka tidak ada kompetensi dasar. Kalau kurikulum 2013 boleh ada KD dan tujuan, boleh ini tidak ada berarti ya. Ini saya berinya yang umum. Jadi berarti ini ya. Kalau misalkan kurikulum merdeka KD-nya tidak ada. Kalau yang kurikulum 2013 tujuannya boleh ada, boleh tidak. Boleh langsung dari KD ke indikator atau boleh ke tujuan pembelajaran dulu. Ini hidup itu pilihan, ya. Hidup itu pilihan. Ibu mau pilih yang mana? Seperti itu. Saya pikir itu Bapak Ibu. Dan terakhir sekali, ketika menyusun skisi dan termasuk menyusun soal, Bapak Ibu mohon perhatikan pemenuhan kaidah penulisannya, baik dari sisi konstruksinya, kemudian substansi dan bahasa. Makanya ada analisis butir soal itu, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu konstruksinya gimana, judgement itu kualitatif. Kalau kuantitatif, uji kesulitan, kemudian uji tingkat kesukaran, sama saja ya, kesulitan hidup dan kemudian pengecohnya berapa angkanya, kemudian reliabilitasnya, keajegannya, validitas itu kuantitatif. Kalau konstruksinya, kemudian bagaimana bahasanya dan lain-lain itu kualitatif. Judgment namanya. Dan itu boleh dilakukan. Itu ya. Seperti itu. Itu saya kira Bapak Ibu. Terakhir,
terakhir lagi ya. Terima kasih terakhir. Bapak Ibu sudah marah ke saya kelihatannya ya. Sudah marah. Ternyata Bapak Ibu memperhatikan saya ya. Terima kasih ya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi jika ada sikap kosakata saya yang kurang berkenan. Mau dimaafkan Bapak Ibu? Ini belum kompak nih. Bapak Ibu mau maafkan saya? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.